Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas B, yang beranggotakan 3 orang, yaitu Fadila Ilham Robani dengan NPM G1A 020036, Friska Dini dengan NPM G1A 020044, alias Siti Raihani dengan NPM G1A 020072. Jadi, kami di sini menjelaskan tugas statistika yang kami buat di Google Colab. Nah, dataset yang pertama itu dari COVID-19 yang secara global di Indonesia. Berikut ini adalah detail-detailnya. Dan yang kedua, itu dataset dari COVID-19 yang lebih spesifik lagi di Jawa Barat. Berikut ini kami tampilkan detail-detailnya. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan dataset yang telah kami buat di Google Colab. Oke, jadi kelompok kami akan mempresentasikan file Google Colab dari yang sudah kami kerjakan. Yang pertama adalah bagian dari mount dataset dari Google Drive-nya. Di bagian ini, kita mengimpor terlebih dahulu library Google Colab agar kita bisa menghubungkan file Google Colab kita dengan dataset yang sudah kita simpan di Google Drive. Seperti ini kurang lebih perintahnya kita jalankan. Kalau sudah, kita jalankan juga yang ini, drive.mount ini. Kemudian kalau ada muncul notifikasi seperti ini, kita izinkan saja. Kita tunggu hingga dia terkoneksi ke dataset kita. Kalau sudah muncul mounted at content drive, kita lanjut, kita import library dan data yang dibutuhkan. Nah, sebelumnya di sini kita punya dua dataset. Yang pertama dataset untuk bab 5 yaitu mengenai visualisasi data, dan kemudian dataset kedua untuk bab 12 mengenai bab covariance, correlation, dan redundancy. Pada bab 5, kita import dulu library yang dibutuhkan seperti NumPy, Matplotlib, dan Pandas. NumPy ini untuk mengimpor seed dan random nilai kalau dibutuhkan nantinya. Matplotlib untuk membuat plotnya seperti line plot dan sebagainya. Sedangkan Pandas yaitu untuk membaca datasetnya ke dalam Google Colab ini. Kemudian kita jalankan. Kalau sudah, maka akan muncul tanda centang seperti tadi. Kemudian kalau kita jalankan atau kita panggil si variabel data yang sudah kita inisialisasikan tadi, maka akan muncul dataset yang akan divisualisasikan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kemudian kita akan lanjut ke bagian line plot. Line plot ini intinya data divisualisasikan dalam rentang waktu dalam bentuk garis. Seperti yang bisa dilihat di sini, ini data dari tanggal sekian hingga tanggal sekian akan di ke kanan dalam sumbu X-nya, sedangkan untuk kuantitasnya dalam sumbu Y-nya. Ini karena data yang kita gunakan sangat banyak, bisa dilihat sampai 20 ribuan, maka akan terlihat seperti garis-garis seperti berikut. Itu karena terlalu banyak saja datanya. Untuk kode seperti ini, kita membuat array untuk menyimpan data-datanya ke dalam array ini. Karena data kita sangat banyak, maka kita akan batasi. Kita akan memplot bagian kolom date dan newcast. Sehingga dalam grafik berikut, ini menunjukkan, sumbu X menunjukkan bagian date atau tanggalnya, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah kasusnya. Sehingga kalau kita bisa simpulkan dari grafik ini, tiap harinya mengalami peningkatan jumlah kasus COVID-19-nya. Dari yang awalnya sedikit, bahkan bisa melonjak
hingga ke angka yang tinggi. Kemudian bar chart. Bar chart ini menunjukkan bagian kuantitasnya tiap bagian yang akan kita plot. Contohnya di sini di sumbu X kita nge-plot bagian lokasi dan sumbu Y untuk new case-nya. Jadi bisa disimpulkan ini grafik untuk menunjukkan jumlah kasus di tiap lokasi yang ada. Di sini bisa kita lihat ada Jakarta, Indonesia, Riau, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Bisa kalau kita lihat di sini yang paling tinggi Indonesia, ya karena memang menotalkan seluruh Indonesia di bagian sini. Dan yang paling tinggi kedua adalah DKI Jakarta dan seterusnya. Untuk kode yang seperti berikut, ini hanyalah untuk membatasi jumlah datanya saja karena terlalu banyak. Karena kalau nggak dibatasin ya akan seperti tadi, akan menumpuk di garis berikut. Kemudian selanjutnya adalah histogram. Histogram di sini kita akan mengplot bagian total regencies, sehingga bisa kita lihat di bagian 0 sini sangat tinggi. Kemudian di bagian box and whisker plot, sini kita nge-plot bagian total regencies dan total cities. Untuk yang di sumbu X, itu bisa kita lihat adalah total regencies yang nomor 1 untuk total regencies dan 2 untuk total cities-nya. Sedangkan untuk nilai distribusinya kita plot di sumbu Y. Kemudian untuk scatter plot. Scatter plot kita akan nge-plot bagian new case dan new date. Sumbu X kita bisa namakan dengan new case, sedangkan Y untuk new date-nya. Lanjut untuk bab 12. Bab 12 ini kita import terlebih dahulu seperti biasa library yang dibutuhkan, karena nanti kita butuh korelasi persan array, maka kita import dulu matplotlib, covariant dan pandas dan segala macamnya kita import. Kemudian kita load dataset yang baru. Dataset yang berikut ini mengenai COVID di Jawa Barat. Bisa kita lihat seperti ini, kurang lebih data-datanya yang sudah kita upload ke Google Colab ini. Kita jalankan dulu. Oke, kalau sudah berhasil, kita coba ke bagian correlation. Oke, di bagian correlation, di sini pada bagian ini menunjukkan bahwa kita mencari apakah ada correlation atau tidak. Jika P lebih dari alpha, maka no correlation. Kalau tidak, maka some correlation akan dimunculkan di sini. Kita coba jalankan. Maka akan muncul seperti ini. Persons correlation 0,967. Ini adalah hasil dari plotting kita pada correlation. Kemudian ada covariance. Kita coba jalankan. Nah, maka akan muncul plot, scatter plot dari covariant ini. Kemudian ini adalah untuk menghitung nilai covariance-nya dari data 1 dan data 2. Yang mana data 1, maksud saya data 2. Yang mana data bagian pertamanya adalah ODP progress, dan data yang bagian kedua ini bagian ODPN. Sehingga kalau kita hitung menggunakan fungsi covariance, maka akan didapat nilai covariance-nya sebagai berikut. Selanjutnya adalah redundansi. Singkatnya, redundansi itu seperti pencemaran data yang duplikat. Maka dari itu, untuk menghindari redundansi data, kita kudu membuatnya menjadi unik. Untuk membuatnya menjadi unik, kita gunakan function unik yang sudah ada. Kita upload tadi library-nya. Maka bisa dilihat di sini kalau sudah kita jalankan. Di sini kita bisa lihat banyak data yang duplikat seperti angka 0, 429 dan segala macamnya. Setelah kita gunakan fungsi unik, maka redundansi akan dihilangkan. Jadi data yang double akan kita tulis satu kali saja, sehingga redundansi tidak terjadi. Baiklah, kurang lebih begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.